Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi atau siang ya, ke teman-teman, tergantung ketika nontonnya kapan gitu. Untuk minggu ketiga kali ini di arsitektur kota, saya akan membahas beberapa hal yang terkait dengan unsur pembentuk kota itu sendiri. Gitu. Nah, mungkin nggak terlalu banyak ya, jadi nanti teman-teman bisa cari informasi lebih lanjut soal ini di internet, di Science Direct ataupun di Google Scholar seperti itu. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan kota. Yang pertama ada artefak kota, kemudian nanti ada juga tentang urban fabric dan urban grain, dan nanti mungkin selanjutnya adalah pembahasan tentang urban tissue gitu. Nah, sebenarnya ini apa aja sih gitu dan kenapa harus terbahas? Gitu. Ya, jadi pertama saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas atau melihat kota itu sebagai satu urban fabric, kemudian memahami bahwa kota itu sebenarnya seperti tisu ya, jadi makanya dinamakan sebagai urban tissue. Kemudian kota itu juga bisa dilihat sebagai grain gitu, atau apa ya, dalam tanda kutip biji-bijian gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah kota yang memiliki artefak gitu. Keempat-empat ini akan coba saya bahas secara dasar ya, jadi nggak terlalu detail gitu. Jadi nanti teman-teman bisa mencari sendiri. Jadi sebenarnya terminologi urban itu selalu punya konotasi gitu ya, atau pengertian bahwa itu adalah kota ataupun permukiman yang memang populasinya sangat padat gitu. Terus kemudian infrastrukturnya juga sangat berkembang, berbeda dengan area-area rural yang biasanya dia itu lebih kayak ya pedesaan gitu, yang lebih banyak roda ekonominya digerakkan dengan agriculture ataupun pertanian, perkebunan seperti itu, dan memiliki populasi yang lebih rendah dibandingkan populasi-populasi yang ada di urban gitu. Jelas ya. Jadi urban itu memang konotasinya pasti akan selalu mengarah kepada perkotaan gitu, karena memang eh, yang dilihat adalah density dan juga populasinya yang begitu tinggi. Kemudian ada dua cara atau dua pendekatan ketika kita mau melihat kota gitu. Biasanya ya yang paling gampang itu ada dua, yaitu tipologi dan juga morfologi. Jadi yang pertama ada tipologi. Tipologi ini biasanya kita melihat kota itu melihat dari karakteristiknya. Jadi misalkan, oh masjid di Jawa itu rata-rata begini gitu. Kemudian gereja itu biasanya bentuknya seperti ini. Di kota-kota manapun pasti bentuknya ada yang mirip lah kayak gitu-gitu gitu. Nah, ini biasanya kalau mungkin teman-teman juga ingat ya waktu pelajaran waktu di SMA dulu biologi itu kan juga ada tipologi dan morfologi hewan gitu ya. Jadi tipologi itu memang dia mengklasifikasikan atau dia punya karakteristik umum gitu. Dan ini biasanya ditemukan di beberapa bangunan dan tempat-tempat di perkotaan. Contohnya yang paling gampang tadi itu masjid, gereja gitu ya, terus kantor. Itu pasti kan kadang kita juga ketika kita melihat satu arsitektur bangunan tertentu, kita pasti langsung melihatnya, oh daerah sana gitu, bangunannya, oh itu bangunan kantor nih, gitu. Oh itu bangunan pemerintah nih, gitu. Kelihatan dari apa? Kelihatan dari kesan ataupun karakteristik umum yang emang ditonjolkan sama bangunan itu sendiri, gitu. Nah, ketika karakteristik umum ini kemudian terduplikasi semakin banyak. Nah, contoh aja kasusnya di Jogja gitu. Kita pasti akan melihat bangunan-bangunan di Jogja itu punya karakteristik yang berbeda gitu ya dibandingkan misalkan di Surabaya gitu ataupun di Medan ataupun dimanapun gitu. Jadi salah satu cara untuk melihat kota adalah kita melihat tipologinya atau melihat karakteristik umumnya. Apa sih yang secara general mau disampaikan sama bangunan-bangunan yang ada di kota itu seperti apa?
Nah, kemudian yang kedua adalah tentang morfologi atau, paling gampangnya pasti ngomongin tentang bentuk gitu. Tapi sebenarnya morfologi itu yang kita lihat itu bukan bentuknya, tapi proses menuju bentuk itu sendiri, gitu. Nah ini, saya nggak terlalu menjabarkan detail ya, karena ini memang, bukan ranahnya teman-teman arsitektur. Jadi ini teman-teman, perancangan kota mungkin atau, perencanaan wilayah akan lebih detail bahas ini, gitu. Jadi morfologi itu, pada dasarnya kita selalu melihat hasil akhirnya, yaitu bentuk, gitu. Oh, ada kota yang bentuknya seperti stelar, ada kota yang berbentuknya kompak, ada bentuknya mencar, dan lain sebagainya, gitu. Padahal sebenarnya, ketika kita mempelajari tentang kota, kita bukan mempelajari bentuknya, tapi kita mempelajari proses menuju bentuknya. Jadi gimana sih kok bisa, kota ini bentuknya seperti ini, gitu. Terus kemudian permasalahan yang timbul dengan, bentuk yang seperti ini apa gitu, dan itu sebagainya. Tapi itu, bukan bukan untuk teman-teman ya, jadi, cuman biar sekilas, tahu aja gitu. Oke, kita lanjutkan, dari 2 pendekatan ini. Nah, kemudian kita masuk ke urban fabric. Sebenarnya urban fabric itu kalau kita lihat ya, jadi, teman-teman yang biasanya di perencanaan kota ataupun perencanaan wilayah itu ketika melihat kota, itu paling awal dia melihat dari, solid dan void-nya gitu. Jadi mana yang terbangun, mana yang tidak. Nah, ketika mereka melihat dengan cara seperti ini, kemudian, nampak ternyata kota itu seperti tekstil gitu atau seperti apa, fabric gitu. Makanya, eee, ketika melihat berbagai kota yang ada di sini yang saya tunjukkan ini, mulai dari Barcelona, Copenhagen, New York, Paris, dia memiliki, bentuk-bentuk, rajutan ya, dalam tanda kutip rajutan, eee, kain yang berbeda-beda gitu ya. Jadi ada yang, lurus lurus banget kayak New York ini, biasanya kota-kota di Amerika tuh dia karena memang terencana lebih dahulu sebelum ditempatin, jadinya, kota-kotanya bersifat lebih teratur, lebih grid dibandingkan kota-kota yang ada di Eropa ataupun di, belahan bumi yang lain gitu. Jadi contohnya kayak London ini, dia juga, lebih organik ya dibandingkan New York gitu. Nah, apalagi, Roma nih. Nah, jadi setiap kota itu ketika dilihat urban fabric-nya dia pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Apalagi di Indonesia ya, jauh lebih organik lagi gitu. Nah, sebenarnya urban fabric ini terdiri dari apa aja sih gitu? Apa yang, dipakai gitu untuk merajut ya, dalam tanda kutip "merajut" sebuah kota itu apa aja sih gitu? Nah, kalau kita ngomongin urban fabric, itu biasanya sesuatu yang bersifat fisik, karakter fisik yang ada di urban areas. Jadi bukan sosial, ekonomi, dan politik, enggak. Kita ngomongin yang benda yang kelihatan gitu. Jadi ada building ya, ada bangunan gitu, udah mulai dari site, terus apa, kafling gitu ya, fasad, kemudian kepadatan, bahkan dia mau berapa lantai, 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai gitu. Juga dijalin oleh signage dan lighting. Jadi ada signage, kemudian street furniture, lighting di apa, di jalanan itu seperti apa, jalannya itu sendiri, kemudian landscape-nya, bahkan wajah jalan atau streetscapes-nya itu juga pengaruh gitu. Jadi semua yang bersifat physical characteristics itu ada di urban fabric dan itu mempengaruhi urban fabric gitu ya. Jadi bukan hal-hal yang bersifat non fisik. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa kota itu dilihat sebagai urban fabric atau tekstil atau kain gitu ya, pasti kita udah mikir, nah pola kainnya seperti apa nih gitu. Nah, pola-pola, urban fabric gitu, kita juga bisa bilang sebagai urban grain. Nah, ketika kita berbicara tentang urban grain, ya tadi kan kita udah bilang bahwa urban fabric itu melihat kota sebagai kain gitu, sebagai, tekstil gitu, yang mana dia itu pasti berpola gitu kan. Nah,
pola-pola atau arrangement of patterns ini yang disebut sebagai urban grain. Jadi gimana sih pola sebuah kota yang dijalin gitu ya dari bangunan dan juga jalan ya, itu namanya urban grain. Nah, ketika kita melihat urban grain itu kita melihat ada keseimbangan dari ruang terbukanya sama ruang terbangunnya gitu. Terus kemudian area nature-nya sebelah mana. Terus kemudian biasanya urban grain itu sangat-sangat concern terhadap besaran area terbangun gitu. Karena itu akan ngefek ke beberapa hal. Nah, ini yang disebut dengan fine grain ya. Jadi kalau fine grain itu biasanya dia terdiri dari beberapa kafling-kafling kecil gitu dalam jangkauan yang lebih dekat gitu. Nah, biasanya dia lebih kompak. Kenapa? Karena setiap blok itu ada bangunan dengan fungsi yang berbeda, terus kemudian dekat juga, bisa ditempuh dengan jalan kaki, dan lain sebagainya. Contoh yang paling gampang itu misalkan di Groningen gitu ya. Jadi apapun kamu yang mau kamu dapatkan, kamu tinggal jalan kaki atau minimal naik sepeda lah. Jadi kamu nggak perlu jauh-jauh jalan kaki untuk beli beras misalkan, atau mau ke kafe gitu, atau mau ke gym dan lain sebagainya gitu. Dan ini yang disebut dengan fine, atau ya bisa dibilang dalam beberapa teori dia paling baik gitu ya, karena dia menawarkan banyak peluang untuk bertemu dan eksplor gitu loh, karena lebih banyak perempatan, lalu lintasnya juga lebih lambat gitu ya, lebih aman gitu. Jadi ini dianggap sebagai pola yang paling baik gitu. Nah, ini ada hal yang artikel yang menarik dari Andrew Price. Saya coba baca kemarin tentang fine grain dan juga coarse grain. Jadi emang ketika kita melihat kota itu biasanya kita melihat elemen-elemen yang kita bilang sebagai fine grain dan juga ada yang coarse grain. Jadi biasanya kalau teman-teman lihat di gambar yang besar ini, lot-lot yang besar seperti ini ya, ini dianggap sebagai coarse. Jadi yang apa ya? Tidak fine gitu. Dengan lot-lot yang lebih kecil itu kita anggap lebih fine ya, jadi fine grain gitu, jadi lebih bagus gitu. Kenapa? Karena memang secara jalinan itu jauh lebih dalam tanda kutip lebih sehat dan lebih manusiawi gitu. Nah, ini contohnya adalah older urban areas di United States itu biasanya kalau di luar negeri itu bangunannya di area-area kota lama dia jauh lebih fine gitu, lebih fine grain gitu. Kenapa? Karena memang terdiri dari kafling-kafling kecil, terus kemudian banyak sekali apa ya, fungsi bangunan yang berbeda, jadi mixed use. Jadi ada yang retail, ada yang bakery, mungkin ada yang ini dan lain sebagainya gitu. Kemudian kalau beberapa area yang lebih baru gitu ya, biasanya lebih ngeblok gitu. Nah, coarse grain itu ngeblok gitulah. Jadi ini contohnya apartemen building yang dihubungkan, ini benar-benar kayak ngeblok satu area gitu loh. Padahal kalau di fine grain itu dia bisa loh dibagi-bagi menjadi beberapa fungsi gitu. Nah, masalahnya apa? Kenapa kok yang ini jadi lebih jelek gitu dibandingkan yang fine grain gitu? Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau kita udah membuat satu bangunan yang ngeblok gitu kan, otomatis kan fungsi kontrol bangunan itu ada pada pemilik gitu kan. Nah, misalkan kalau pemiliknya seenaknya sendiri, misalkan ya udahlah aku mau bikin aja satu pintu gitu kan, gate system, yang lainnya tembok semua gitu. Nah, ini biasanya terjadi di rumah-rumah yang mungkin teman-teman ini ya di daerah pabrik gitu ya, misalkan kayak di Sidoarjo gitu, kadang itu ada yang pantatnya pabrik gitu, apa dekat perumahan atau dekat rumah kita gitu kan. Nah, ini sebenarnya kita ini akhirnya dapat apa ya, kalau bisa dibilang jalan mati gitu. Udah nggak bisa dilihat, nggak aman juga ketika malam gitu kan, dan nggak menarik secara visual gitu.
Nah, biasanya daerah-daerah yang seperti ini pasti jalanannya otomatis bakal sepi dan akan bikin nggak aman karena ya siapa yang mau lewat gitu kan. Karena nggak ada tujuan atau nggak ada destinasi di situ. Nah, hal-hal yang seperti ini yang menyebabkan bahwa pilihan untuk find urban green itu jauh lebih baik daripada yang ngeblok-ngeblok kayak gini gitu. Nah, ini salah 4 beberapa benefit dari Fine Green Urban. Ya, jadi memang nanti teman-teman bisa baca sendiri, banyak banget yang bisa diambil gitu ya sebenarnya ketika kalau kita tuh mau melihat atau membuat ya, merancang kota itu dengan lebih ke arah fine grain-nya gitu. Jadi lebih lebih enak lah, lebih nyaman dan lebih baik untuk banyak orang gitu. Ini yang apa, mungkin beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Jadi, salah satu contohnya ini juga God made the country, tapi orang yang membuat kota gitu. Jadi memang kita punya tanggung jawab besar ketika, kita berada di kota dan hidup dari kota. Nah, ini mungkin yang terakhir akan saya sampaikan ya tentang urban artifacts. Jadi sebenarnya urban artifacts ini muncul dari istilah Aldo Rossi di dalam bukunya itu The Architecture of the City. Ini buku lama banget, 1971 atau 1984 gitu. Sekali lagi teman-teman tidak harus mempelajari ini dengan detail, tapi kalau memang berminat monggo gitu ya. Tapi yang penting teman-teman perlu tahu bahwa di Aldo Rossi itu pernah menyampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang the architecture of the city itu ada 2 point of view yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah dia menganggap bahwa kota itu adalah skala besar buatan manusia gitu ya. Terus yang kedua di dalamnya itu ada urban artifacts. Nah, urban artifacts itu apa? Jadi Rossi menganggap bahwa kota itu sendiri itu memiliki karakter atau terbentuk identitasnya atau karakternya itu dari sejarahnya dan juga bentuknya. Nah, salah satunya itu dengan adanya urban artifacts. Nah, urban artifacts itu apa sebenarnya? Salah satu contohnya ini adalah ini ya. Jadi Çatalhöyük ini adalah salah satu atau boleh dibilang pemukiman tertua yang ada di dunia gitu ya. Ini benar-benar 7.500 before century. Jadi sebenarnya dari dulu tuh manusia itu sudah membuat dalam tanda kutip itu sudah membuat kota gitu atau sudah membuat settlement atau permukiman gitu. Nah, pertanyaannya eh, di mana letak urban artifacts-nya gitu. Nah, ini salah satu yang tua juga dan masih dihuni sampai sekarang adalah Damaskus ya. Kalau teman-teman tahu Damaskus di Syria, karakteristik dari kota Damaskus itu berubah-ubah, bisa jadi ada yang tetap juga bisa ada gitu ya. Nah, ini semua tergantung dengan adanya urban artifacts yang ada di Damaskus. Nah, urban artifacts itu apa sebenarnya gitu. Urban artifacts itu bisa dibilang bahwa bangunan-bangunan yang memiliki sejarah atau bangunan-bangunan yang memiliki karakteristik tertentu gitu untuk membentuk image kota secara keseluruhan gitu. Jadi memang eh, tidak semua bangunan bersejarah itu menjadi urban artifacts gitu, ataupun bangunan baru nggak bisa jadi urban artifacts gitu. Tapi memang biasanya urban artifacts itu dia memiliki sejarah yang cukup panjang gitu. Tapi nggak semua auto jadi urban artifacts ya, nggak juga gitu. Nah, ketika kita sudah bisa melihat image kota atau urban image dalam satu area, ini salah satu contoh ya, ini paling paling gampang di internet nyarinya. Kita sudah bisa melihat bahwa arsitektur kotanya seperti apa sih gitu. Kalau kita sudah punya image tertentu terhadap satu kawasan urban gitu. Misalkan di Jogja, oh image-nya Jawa banget gitu atau ini apa gitu. Kita sudah bisa tahu sebenarnya, oh arsitektur kotanya seperti apa sih gitu.
Kalau ngomongin arsitektur kota, kita nggak bisa ngomongin arsitektur per single building ya. Jadi kita harus melihat dia secara kota, secara keseluruhan. Oh, kota ini maunya apa? Arsitekturnya gimana gitu. Nah, ini kemudian bisa merangkum kira-kira bentuk kotanya seperti apa dan kira-kira masalah kotanya apa gitu. Nah, kalau kita melihat gambar ini kan pasti secara tidak langsung kita juga udah bisa melihat ya bahwa emang ada permasalahan-permasalahan yang ya kita sudah bisa lihat dengan kita melihat urban image atau image yang ditampilkan dalam ya dalam gambar inilah gitu, image atau citra kota yang kita lihat ketika lihat gambar ini gitu. Itulah yang terjadi dan apa ya, yang mungkin perlu kita perhatikan gitu ketika kita berbicara tentang arsitektur kota. Gitu. Nah, ini salah satu contohnya ya, Damaskus tadi. Ini adalah salah satu urban artifacts yang ternyata memberikan karakter atau memberikan dalam tanda kutip warna gitu ya dalam kota. Salah satunya memberi warna dalam kota Damaskus itu sendiri gitu karena dia punya latar belakang sejarah gitu ya, dia punya gaya arsitektur yang cukup dominan ya, dan mempengaruhi area sekitarnya. Jadi kalau kita ngelihat kota, kita nggak bisa hanya melihat bangunan ini aja gitu. Karena kan kalau teman-teman arsitektur pasti biasanya melihatnya ya single building gitu. Tapi ketika kita berbicara soal kota, kita harus agak zoom out sedikit. Nah, lihat lingkungan sekitarnya seperti apa, terus kemudian suasana yang terbentuk itu seperti apa dari keseluruhan yang ada di gambar ini gitu. Itu ketika kita berbicara soal kota. Dan ini referensi yang saya gunakan, jadi nanti bisa teman-teman pakai. Utamanya adalah bukunya Aldo Rossi ya, Architecture of the City. Baik, sampai di penghujung perkuliahan. Jadi nanti setelah mendengarkan kuliah ini, kemudian Anda membaca dulu blog materi ini ya yang ada di sini. Silakan Anda buat kelompok ya, isinya 2 orang untuk menganalisis. Yang pertama, bahas satu studi kasus kota di Indonesia. Lihat dulu, termasuk find urban grain atau course. Kemudian yang kedua, cari urban artifacts yang ada dalam kota tersebut dan analisis juga. Ini satu kelompok 2 orang ya, jadi bisa teman-teman kerjakan. Nanti pengumpulannya di e-learning sesuai dengan tanggal yang sudah saya set. Nah, baik, terima kasih. Mungkin itu, jika misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa bertanya lewat kolom chat ya di YouTube boleh, atau menanyakan langsung secara pribadi ataupun di grup WA grup gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.